Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar diet. Penasaran ada pertanyaan apa saja? Simak terus video ini. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa COVID sedang naik tinggi-tingginya. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga prokes, pakai masker kalau keluar-keluar, selalu rajin cuci tangan, jaga imunitas tubuh, vaksin buat yang belum vaksin, booster kalau perlu. Nah, di video kali ini sebelumnya saya mau meminta maaf bahwa video kali ini belum bisa seperti biasanya. Karena badan saya baru mulai enakan 2 hari lalu. Jadi belum sempat cari materi yang riset seperti biasanya. Cie, alasan lagi. Tetapi jangan khawatir karena di video kali ini tidak kalah menarik. Karena kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang menarik seputar diet. Tetapi sebelum mulai Q&A hari ini, Q&A. Saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali join di channel ini. Selamat datang saya ucapkan, terima kasih sudah klik video ini. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas hari ini saya ambil dari sebuah grup di open chat di sebuah aplikasi yang tidak usah saya sebut nama aplikasinya. Lain. Langsung saja kita mulai Q&A, question and answer kita hari ini. Untuk menjaga privasi, maka saya akan blur nama-nama orang yang bertanya. Walaupun kebanyakan pakai nama samaran sih, tapi ya udahlah ya. Yang pertama, halo Kak, aku udah punya berat badan yang ideal, tapi perut sama lengan aku buncit. Perut sama lengan. Kalau aku diet, BB-nya suka jadi stuck. Karena metabolisme aku jadi nggak bagus. Gimana ya? Apa aku jadi makan lebih banyak aja dari sebelumnya? Oke, ada hal penting yang harus saya tanyakan terlebih dahulu. Kalau perut buncit, saya paham. Tapi kalau lengan buncit, konsepnya gimana ya? Oke, mungkin saya paham maksudnya lengannya masih bergelambir. Oke, kita bahas dari sini terlebih dahulu. Saya sudah sering mengatakan banyak orang yang sudah berhasil menurunkan berat badan sesuai targetnya. Bahkan mungkin sudah berhasil mencapai berat badan yang ideal, tetapi tidak puas dengan bentuk tubuhnya. Kenapa? Ya karena yang dikejar hanya angka di dalam timbangan. Sementara untuk kasus seperti ini sudah masalahnya ada di komposisi tubuh. Jadi gimana solusinya? Tentu saja dengan menaikkan massa otot tubuh kita dan mengurangi massa lemak di dalam tubuh kita untuk mendapatkan bentuk badan yang lebih ideal. Kemudian untuk masalah berat badan stuck ketika sedang diet. Tadi sempat disinggung bahwa mungkin metabolismenya sudah melambat. Kenapa bisa menarik kesimpulan demikian? Apakah sebelumnya pernah melakukan diet ekstrim seperti very low calorie diet? Kalau iya, tentu saja solusinya adalah dengan memperbaiki metabolisme kita terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menaikkan kalori masuk kita ke angka TDEE atau kalori maintenance kita. Mungkin setelah itu berat badan kita akan naik. Tetapi tidak masalah. Berikan kesempatan tubuh kita untuk recovery, untuk memperbaiki metabolisme yang sudah menurun tadi. Terus setelah itu kita perbanyak olahraga. Kombinasikan kardio dengan latihan beban yang melatih massa otot kita. Kemudian perbanyak aktivitas-aktivitas fisik non-exercise. Tetap cukupi kebutuhan nutrisi kita, makro maupun mikro gizinya. Cukupi juga kebutuhan istirahat kita, hidrasi kita, perhatikan manajemen stres kita. Baru setelah itu kita tunggu perkembangannya. Ingat,
Jangan sampai diet kita hanya mengejar angka-angka di dalam timbangan, karena angka-angka itu tidak terlalu berarti. Apalagi kalau kita sampai membahayakan kesehatan kita demi mengejar angka di dalam timbangan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, halo, mau izin tanya, kalau sudah makan kalori sesuai kalkulator TDEE dan olahraga, tapi susah BAB itu kenapa ya? Apakah ada saran supaya tetap lancar tanpa harus minum obat seperti Dulpit dan lain-lain? Thank you. Solusinya adalah dengan minum obat herbal, pasti lancar. Dijamin. Uang lancar keluar dari dompet kita. Bercanda ya, saya ngarang juga itu nama obatnya. Untuk lancar BAB tidak ada kaitannya dengan berapa kalori yang kita konsumsi ataupun olahraga apa yang kita lakukan. Kaitannya dengan kebutuhan serat kita, kebutuhan hidrasi kita, dan volume makanan yang kita konsumsi. Untuk masalah ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Buat yang belum nonton, nanti kalian bisa cek di link description box di bawah, akan saya lampirkan. Berapa sih kebutuhan serat yang harus kita cukupi untuk bisa lancar BAB? Sekitar 25 gram sampai 35 gram serat per hari. Atau bisa juga dengan menggunakan hitungan 14 gram per 1000 kilokalori yang kita konsumsi. Ingat, ini berat gram dari seratnya, dari kandungan seratnya, bukan berat sayuran atau buah yang kita konsumsi. Untuk detailnya, tonton video yang tadi. Kemudian, apakah sudah tercukupi kebutuhan hidrasi kita? Apakah sudah cukup volume makanan yang kita konsumsi? Kalau sudah cukup semua dan masih tidak lancar juga BAB kita, jangan ragu untuk mencari pertolongan medis karena dikhawatirkan terjadi gangguan kesehatan pada organ-organ pencernaan kita. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Permisi, aku frustasi, berat badan 110 kilo. Nyobain water fasting selama 3 hari malah pingsan. Gimana ya, ini aku sudah hopeless. Aku water fasting biar sebelum lebaran udah kurus minimal 80 kg. Saya sampai bingung mau mulai dari mana. Tetapi saya pengen garis bawahi terlebih dahulu kata aku water fasting biar kurus sebelum lebaran. Minimal 80 kilo. Berapa hari sih sebelum lebaran? Kurang lebih sekitar 70 harian lagi. Atau sekitar 2,5 bulan. 30 kilo dalam 2,5 bulan. Berarti kurang lebih sekitar 0,4 kilo per hari. Ya, setengah kilo lah per hari. Apakah ini target yang realistis? Jawabannya tidak. Karena range yang aman untuk menurunkan berat badan ada di sekitar setengah kilo sampai 1 kilo per minggu. Per minggu, bukan per hari. Tapi kalau pertanyaannya apakah mungkin kita menurunkan setengah kilo dalam 1 hari? Jawabannya mungkin, tetapi tergantung dari starting point kita. Kalau kita memulai dari obesitas parah, obesitas berat, pola hidup dan pola makan kita masih berantakan. Ketika kita memulai diet, mungkin saja turun secara cepat. Setengah kilo dalam sehari mungkin saja. Tetapi mayoritas yang turun adalah berat dari air, berat dari cairan, dan sisa-sisa makanan. Kemudian setelah itu tentu saja akan melambat. Ketika kita menurunkan berat badan, tentu yang kita harapkan kita membuang massa lemak di dalam tubuh kita. Nah, untuk membuang massa lemak harus membutuhkan proses. Tidak bisa secara instan. Karena itu saya katakan tidak realistis target tersebut. Ketika kita menerapkan target yang realistis, bisa membuat kita tertekan, stres, depresi, bisa membuat kita menyerah di tengah jalan. Atau malah mungkin yang lebih parah, bisa membuat kita menempuh segala cara, bahkan cara-cara yang tidak sehat untuk menurunkan berat badan. Nah, masuk ke poin berikutnya. Water fasting. Water fasting adalah salah satu metode diet yang bisa dibilang ekstrim. Karena sesuai namanya,
metode itu menggunakan metode puasa, dan di mana ketika kita puasa kita hanya boleh mengkonsumsi water atau air putih. Bedanya dengan puasa intermittent fasting atau mungkin kalau yang lebih terkenal dengan nama OCD adalah pada jam puasanya. Untuk intermittent fasting dan OCD biasanya dilakukan tidak lebih dari 24 jam. Nah, berbeda dengan water fasting yang biasanya dilakukan untuk jangka waktu yang lebih lama atau lebih panjang. Contohnya tadi water fasting selama 3 hari sampai jatuh pingsan. Aduh. Saya pernah mengatakan tidak merekomendasikan intermittent fasting lebih dari 18 jam. Kenapa? Karena dikhawatirkan belum punya strategi untuk mencukupi kebutuhan gizi kita di jam makan yang relatif pendek. Ya relatif memang pendek ya udah. Kalau dilakukan terlalu sering bisa terjadi defisiensi gizi atau kekurangan gizi. Apalagi ini water fasting yang biasanya dilakukan lebih dari 24 jam. Tentu saja resiko terjadinya defisiensi defisiensi gizi lebih besar. Saya ambil kutipan dari situs Halo Dokter. Di situ disebutkan bahwa water fasting maksimal dilakukan tidak lebih dari 72 jam. Walaupun saya sangat tidak merekomendasikan diet ini. Karena sangat besar resikonya. Apalagi apabila tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dan tidak didampingi dengan tenaga ahli. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah sepadan demi turun berat badan kita melakukan cara-cara yang bisa membahayakan kesehatan kita? Seumpama pun sampai kita berhasil turun berat badan dengan cara-cara ekstrim seperti tadi, akan ada beberapa hal yang akan kita hadapi. Metabolisme yang melambat atau rusak karena akibat dari diet-diet ekstrim tersebut. Berat badan yang mudah naik kembali karena metabolisme yang sudah melambat tadi. Kemudian belum tentu kita puas dengan hasilnya karena yang kita kejar cuman angka di timbangan. Ingat pertanyaan yang pertama tadi. Belum lagi bonus loose skin kalau terlalu cepat turun berat badannya. Dan resiko-resiko kesehatan yang akan kita hadapi. Ingat, ada juga cerita-cerita peristiwa-peristiwa orang sampai kehilangan nyawa karena diet-diet ekstrim dan diet yang salah. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari Q&A kita hari ini. Buat kalian yang mungkin punya pertanyaan, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Atau kalian bisa DM ke IG saya. IG-nya ada di... Macet, tunggu. Ini IG-nya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjadi pelajaran dan pengalaman buat kita. Saya jadi teringat kata-kata Om Deddy Corbuzier, bahwa orang yang hebat bisa belajar dari kesalahan atau pengalaman diri sendiri. Tetapi orang yang lebih hebat lagi bisa belajar dari pengalaman atau kesalahan orang lain. Bener nggak ya itu kata Om Deddy? Tersalah pula. Tapi ya udahlah ya. Gimana video Q&A hari ini? Apakah kalian suka atau tidak? Kalau kalian suka, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Pencet juga tombol notifikasinya. Jangan lupa beri tombol like-nya atau tombol jempolnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Kalau menurut kalender sekitar 70 hari, berarti 2,5 minggu. 30 kilo dalam 2,5 minggu, berarti kurang lebih 0,4 kilo per hari.
Anggaplah setengah kilo. Apa? Dua setengah minggu. Dua setengah bulan. Oh iya, salah. Diingat. Bukan dua setengah minggu. Dua kali.